Ayat ini kembali mendedahkan kepada kita tentang mauqif ataupun sikap Ahlul Kitab, terutamanya para ulama mereka di kalangan Yahudi dan Nasrani, dalam permusuhan mereka terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap degil mereka yang tidak mau mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mereka menyembunyikan kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil. Dan mereka sendiri, orang-orang atau ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, telah mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka mengenali anak mereka sendiri. Kita pernah membaca ayat 146 sebelumnya. Innal ladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka bukan orang yang tidak berpengetahuan. Mereka itu kedudukannya sebagai ulama, sebagai ahbar, sebagai ruhban, ulama-ulama Yahudi dan Kristen. Pengetahuan mereka tentang Rasul yang terakhir ini begitu mendalam, begitu terperinci. Namun mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Apa maksud dengan kitman di sini? Kitman maknanya yaktumun, tu menyembunyikan. Menyembunyikan ni ia boleh berlaku dengan beberapa cara. Yang pertama ialah tidak menyebutkan atau memberitahukan nusus ataupun nas-nas dalam Taurat dan Injil kepada orang ramai. Jadi yang pertama, menyembunyikan kebenaran ialah dengan cara tidak menyebutkan, tidak memberitahukan kepada orang ramai tentang kebenaran itu. Apatah lagi semasa mereka ditanya, seperti tadi kita lihat dari sebab nuzul ayat itu. Bila ditanya, mereka tidak memberitahukan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka tidak menyebutkan, tidak menjelaskan ilmu yang mereka ketahui, maka itu disebut kitman atau menyembunyikan. Atau cara yang kedua ialah menyembunyikan itu dengan cara merubah dan memindah ayat-ayat Taurat ataupun Injil. Mari kita tengok surah 4 ayat 46. Qaluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, muka surah 126 ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, sehinggalah hujung ayat ini. Di antara orang-orang Yahudi, ada di antara mereka yang merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Yuharrifunal kalima. Yuharrifun rutwatnya tahrif, taha ra ya fa, tahrif. Apa maksudnya merubah di sini? Merubah arti kata-kata semasa mereka menterjemahkan firman Allah yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka memberi terjemahan, interpretasi yang berbeza, atau interpretasi mengikut pada hawa nafsu mereka, mengikut pada kepentingan mereka, tidak mengikut cara ilmiah yang diterima pakai oleh para ulama.
ataupun tahrif bermakna mereka merubah tempat ayat. Jadi satu ayat akan ditempatkan pada surah yang lain, begitu sebaliknya, dicampur aduk. Itu juga tahrif. Atau termasuk tahrif ialah menambah dan mengurangi. Ingat Al-Baqarah ayat 79? Apa bunyi ayatnya di situ? Al-Baqarah 79.